Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para Excel lover semua. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Oke, sebelum kita masuk kertas kerja, baiknya kita lihat langkah-langkah berikut ini. Check it out. Untuk soal pertama ini kita bisa lihat data peserta pendaftaran lomba, yang mana di sini peserta ada 20 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berusia sekitar 15 sampai 25 tahun. Adapun kolom kandidat kita akan mengisi dengan menggunakan rumus if berganda, yang mana hasilnya akan menyatakan lulus dan tidak lulus. Untuk syarat kelulusan itu sendiri kita buat di sini bahwasanya yang lulus jenis kelamin perempuan yang berusia 18 tahun ke atas. Jadi untuk perempuan yang berusia 17 tahun ke bawah otomatis hasilnya tidak lulus, dan untuk laki-laki segala umur otomatis tidak lulus. Untuk mengetahui cara pengerjaannya, mari langsung saja kita kerjakan jawabannya di kolom kandidat. Seperti biasa dalam pengisian rumus Excel diawali dengan sama dengan, terus jika buka kurung, karena rumus berganda if berganda kita pakai tambahannya n atau AND, buka kurung. Logika pertamanya karena memiliki dua pilihan untuk syarat lulus, jadi kita ambil di rumus n-nya tabel jenis kelamin dan tabel usia. Tulisannya D4 sama dengan perempuan, untuk usianya D4 di atas 17 tahun. Tutup kurung, maka lulus. Jangan lupa tulis kutip 2 di sebelum kata atau kalimat sama di akhirnya, dan apabila tidak lulus, tutup kurung, enter. Nah, untuk peserta pertama kita bisa lihat bahwasanya kandidat dinyatakan lulus karena jenis kelamin perempuan, usianya 21 tahun, yang mana 21 tahun sendiri masuk syarat karena di atas 17 tahun ke atas. Untuk pengisian ke bawah, untuk ke bawahnya seperti biasa, yang lulus tinggal kita copy aja di atas, klik kanan, kita bisa lihat peserta yang lulus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 orang inilah dari peserta yang mendaftar yang masuk kategori perempuan yang di atas 18 tahun ke atas. Oke, mungkin untuk contoh soal pertama ini, contoh soal kedua kita bisa lihat judul tabelnya status toko yang bisa dikasih order. Oke, kita lihat daftar toko ada 20 toko yang telah bayar. Di sini ada 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu dengan masing-masing total tagihan. Untuk kolom status sendiri kita akan mengisi dengan rumus if berganda biasa, syarat bahwasanya toko
bayar 1 minggu dan total tagihannya di bawah 1 juta. Jadi toko tersebut apabila memenuhi syarat dinyatakan bisa buka PO kembali, dan apabila di luar persyaratan maka toko otomatis tidak akan dikasih PO kembali. Dan untuk pengerjaannya kita langsung saja contohkan, sama dengan if atau jika, buka kurung, AND atau N, buka kurung. Di sini persyaratannya di kolom telah bayar dan tagihan, jadi di N kita ambil kolom E sama dengan 1 minggu, karena persyaratannya tadi 1 minggu bisa buka PO. Dan persyaratan kedua, total tagihan harus di bawah 1 juta. Oke, tutup kurung, ada kutip 2, open di sini berarti bisa buka PO. Kalau tidak, apabila memenuhi syarat maka close atau tidak bisa buka PO kembali. Tutup kurung, enter. Nah, seperti biasa. Jadi toko yang pertama ini 1 minggu dia 2 juta total tagihan, jadi close, tidak bisa buka PO karena di atas 1 juta. Syarat pertama terpenuhi tapi syarat kedua tidak terpenuhi, jadi tidak bisa buka PO. Untuk ke bawah langsung biasa aja, langsung kita paste. Kita sudah bisa lihat toko-toko mana yang bisa buka PO dan tidak bisa buka PO. Dan di sini yang buka PO ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada sekitar 5 toko yang masih bisa buka PO karena telat bayarnya hanya 1 minggu dan tagihannya di bawah 1 juta. Oke, untuk soal kedua mungkin sampai di sini. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga ini kita ambil tabel dari penjualan bulan Juli. Di sini kita lihat ada beberapa transaksi pulsa, tanggal, keterangan, harga jual, reward point. Reward point ini sendiri tabel yang akan kita isi dengan menggunakan rumus if berganda bertingkat. Kenapa kita harus menggunakan rumus if berganda bertingkat? Karena di sini untuk mendapatkan poin ada beberapa kriteria atau beberapa syarat untuk menentukan dapat poin itu sendiri. Jadi di sini ada syarat. Yang pertama, yang belanja 30.000 mendapat 1 poin, yang belanja 50.000 mendapat 2 poin, belanja 75.000 mendapat 3 poin, dan yang belanja 100.000 mendapat 4 poin. Itulah sebabnya maka kita menggunakan rumus if berganda bertingkat. Untuk cara pengisiannya mari kita lihat pengerjaannya langsung saja dengan if buka kurung jika sama seperti tadi AND atau N buka kurung. Kriteria pertama kita di sini ambil harga jualnya aja teman-teman ya. Nah, dia poinnya diambil transaksi. Jadi N itu kita ambil yang di kolom tabel harga. Harganya jika dia lebih besar sama dengan 3
maka poinnya 1. Untuk syarat poin pertama ya. Untuk syarat poin kedua kita ulangi lagi rumusnya dengan menggunakan if buka kurung n buka kurung oke lebih besar sama dengan 50.000. Karena kategori kedua ini poin kedua dia mesti di atas 50.000 ke atas, dan kita batasin lebih kecil dari 75.000. Maka dapat poin 2. Itu syarat kedua. Syarat ketiga kita ulang lagi rumusnya dengan rumus if lagi buka kurung, kita klik lagi di kolom E, kolom penjualan harus lebih besar sama dengan 75.000 dan harus kolom E itu harus di bawah 100.000 karena 100.000 sudah masuk mendapat poinnya. Untuk yang persyaratan ketiga dapat poin 3. Adapun untuk kategori yang mendapat poin keempat kita hanya menggunakan rumus if aja, karena poin kelima kita tidak ada lagi. Nah, maksimal belanja 100.000 untuk poin keempat. Jadi rumusnya langsung aja if buka kurung in 4 harga jual sama dengan 100.000, maka dapat poin 4. Dan untuk keseluruhan apabila tidak memenuhi syarat yang kita tulis tadi, ada 4 kriteria, maka 0, dinyatakan tidak mendapat poin. Oke, kita buat tutup kurung jumlah 4, karena di sini ada 4 kategori, jadi tutup kurungnya kita buat 4, lalu enter. Di sini fungsinya ada yang belum, ada yang masih salah biasanya gitu ya teman-teman. Kalau keluar tanda itu berarti ada kita yang salah, ada yang kurang tulisan. Oke, ternyata di kategori poin ketiga tadi buat n-nya, intinya kita tambah n-nya buka kurung. Oke, sudah cocok semua rumusnya, atau kita bisa cek kembali. Oke, kriteria pertama sudah ada, kriteria kedua kriteria ketiga oke sudah lengkap, kriteria keempat oke sudah komplit. Enter. Untuk transaksi pertama untuk pulsa dia transaksi 80.000. Jadi di sini yang transaksi 80.000 mendapat 3 poin. Kita langsung copy aja ke bawah biar langsung keluar hasil transaksi yang mendapat poin. Nah, di sini kita sudah bisa lihat data penjualan pulsa atau data transaksi pulsa yang mendapat poin. Poin di sini. Oke, untuk 80.000 kita cek aja, cek 80.000 mendapat 3 poin, benar. 75.000 batasnya. Oke, jadi dapat 3 poin antara 75.000 sampai 100. Yang transaksi ketiga untuk sistem dapat 2 poin 50.000, 100 per poin, 100 per poin sudah benar, dan 10.000 ya tidak dapat poin. Nah, total poin semua ada 23 poin. Jadi mungkin itu aja pelajaran kita kali ini, yaitu membahas rumus if berganda dan rumus if berganda bertingkat. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jangan
Jangan lupa berbagi ilmu agar mendapat ilmu. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.